Sejak didirikan pada tahun 1949, Mossad, Badan Intelijen Nasional Israel, telah menjadi garda terdepan dalam melindungi eksistensi bangsa Israel melalui operasi-operasi senyap yang presisi dan penuh keberanian. Dalam bayang-bayang perang dan ancaman eksternal, Mossad berhasil menggagalkan berbagai rencana teror dan bahkan melumpuhkan tokoh-tokoh penting musuh Israel. Mossad juga disebut berperan dalam menghentikan pengembangan nuklir di Iran melalui operasi rahasia. Lewat jaringan global dan operasi rahasia yang cermat, Mossad telah menjadi simbol ketangguhan Israel dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar secara jumlah dan kekuatan. Keberhasilan mereka menjadi bukti bahwa peperangan modern tak hanya ditentukan oleh senjata, tapi juga oleh kecerdikan dan keberanian dalam senyap. Dalam setiap langkahnya, keberhasilan Mossad tidak hanya ditopang oleh strategi militer atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keyakinan spiritual yang tertuang dalam identitas resminya. Di balik kesuksesan Mossad, ada ayat Alkitab yang menjadi pegangan mereka. Ayat ini tidak hanya menghiasi logo resmi Mossad, tapi juga menekankan bahwa keselamatan suatu bangsa bergantung pada hikmat, kepemimpinan yang bijak, dan banyaknya penasihat yang memahami strategi dan kehendak Tuhan. Inilah dia, fakta Alkitab. Amsal 11 ayat 14 dalam logo Mossad. Di balik kecanggihan teknologi dan strategi intelijen yang Mossad miliki, terdapat suatu hal yang mengejutkan, yaitu sebuah ayat Alkitab tertulis dalam logo resmi mereka. Tulisan berhuruf Ibrani di lingkaran logo Mossad berbunyi, "Be'enta khabuloti pal am utshua berovyoetz." Artinya, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 11 ayat 14. Ayat ini bukan hanya menjadi hiasan atau simbol semata, melainkan mencerminkan falsafah kerja Mossad. Keberhasilan datang bukan hanya dari kekuatan atau senjata, tetapi dari hikmat, strategi, dan banyaknya penasihat yang bijaksana. Mossad, dalam hal ini, mengakui pentingnya hikmat ilahi yang tercermin dalam Alkitab sebagai sumber arah dan pertimbangan nasional. Latar belakang penulisan Amsal 11 ayat 14. Kitab Amsal secara umum ditulis oleh Raja Salomo, anak Daud, yang dikenal sebagai raja paling berhikmat dalam sejarah Israel. Amsal 11 merupakan bagian dari kumpulan Amsal yang ditujukan untuk mendidik umat Allah agar hidup dalam kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran. Amsal 11 ayat 14 secara spesifik menekankan pentingnya konsultasi, kepemimpinan yang bijak, dan keputusan yang dilandasi nasihat banyak orang yang arif. Dalam konteks kepemimpinan nasional, ayat ini sangat relevan. Salomo, sebagai raja yang memimpin bangsa Israel dalam masa keemasan, menyadari bahwa seorang pemimpin yang tidak mendengar nasihat akan membawa kehancuran bagi bangsanya. Ayat ini juga mencerminkan prinsip penting dalam kehidupan spiritual dan sosial, bahwa tidak seorang pun, termasuk pemimpin, dapat bertindak sendiri tanpa pertimbangan dan arahan yang sehat. Kondisi bangsa Israel saat Amsal 11 ditulis. Saat Salomo menulis Amsal, bangsa Israel berada dalam masa stabil secara politik dan makmur secara ekonomi. Yerusalem menjadi pusat ibadah dan pemerintahan, dan bangsa-bangsa lain menghormati Israel karena hikmat dan kekayaan yang dimiliki oleh rajanya. Namun di tengah kemakmuran itu, Salomo melihat adanya potensi kejatuhan bila hikmat tidak dijaga. Ia menyaksikan sendiri betapa keputusan yang salah, baik oleh individu maupun pemimpin, dapat menjatuhkan sebuah bangsa. Karena itu, Amsal 11 ayat 14 menjadi peringatan dan pengingat. Jika sebuah bangsa tidak memiliki pimpinan yang bijak dan penasihat yang banyak, maka kehancuran bisa menanti. Sebaliknya, hikmat kolektif membawa keselamatan. Simbol menorah dalam logo Mossad. Menorah dalam simbol Mossad merujuk pada kandil emas bercabang 7 yang pertama kali diperintahkan Allah untuk dibuat oleh Musa sebagai bagian dari perlengkapan kemah suci. Menorah melambangkan kehadiran Allah, terang rohani, dan hikmat ilahi yang menerangi umatnya. Perintah mengenai pembuatan menorah tercatat dalam Keluaran 25, ayat 31-32. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. 6 cabang harus timbul dari sisinya.
3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Menorah juga dinyalakan terus-menerus sebagai lambang terang Allah yang tidak pernah padam. Imamat 24, ayat 2-4. Dalam pengertian profetik, menorah menunjuk pada Mesias sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Geopolitik Timur Tengah saat ini sedang berada dalam ketegangan tinggi. Konflik antara Israel dan Iran, instabilitas di Gaza, serta perang proksi di berbagai kawasan menunjukkan betapa gentingnya situasi. Sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk tidak hanya menyaksikan peristiwa ini sebagai berita harian, tetapi merenungkannya dari kacamata iman. Dalam Amsal 11 ayat 14, ada pesan yang kuat, bangsa bisa jatuh bila tidak memiliki kepemimpinan yang bijak dan penasihat yang takut akan Tuhan. Doa kita seharusnya bukan untuk kemenangan satu pihak secara politik, tetapi agar hikmat Tuhan turun atas para pemimpin dunia, terutama yang terlibat dalam konflik Timur Tengah. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pengobar kebencian. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat 9. Dalam dunia yang penuh kebisingan, hoaks, dan provokasi, orang Kristen dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, kasih, dan hikmat. Kita bisa menjadi penasihat di tengah zaman yang membingungkan ini, melalui doa, pengajaran yang benar, dan teladan hidup yang berakar pada firman Tuhan. Anda butuh didoakan? CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Anda. Mari hubungi layanan doa CBN di nomor 08215002424. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.